Jumpa lagi Sobat Kalion bersama saya dan Saiful di segmen Bola, Bincang-bincang olahraga. Mas Saiful, Ya Mas. kemarin kita mengulas beberapa olahraga tentang sepak bola. Betul. Kali ini Bahas. bedanya hari ini kita akan membahas tentang MotoGP ya. Apalagi ini besok minggu kan ada Silverstone. segmen seri Silverstone. Silverstone. Nah, seri Silverstone yang di Inggris ya, Iya. MotoGP Inggris. Ada beberapa gosip yang menjadi fakta, Wih. menjerang Gosip MotoGP nih. gosip MotoGP dan analisa kita yang menjadi fakta, Kalau teman-teman lihat video Video sebelumnya, tentang kita David Soso, sekarang menjadi fakta terjawab di sini. menjelang dilaksanakannya MotoGP Silverstone. Jadi, sobat Kalion Sport, Andrea Dovizioso, Mas Saiful melaksanakan atau memutuskan untuk gantung helm. Waduh. Untuk gantung helm lebih cepat dari prediksi kita. Perkiraan. Kita memprediksi Dovi akan retirement Akhir di series ya? akhir seri, tapi dia berdasarkan berita yang dirilis kemarin resmi dari Yamaha mengatakan bahwa dia akan mengakhirinya di setelah San Marino. Jadi bisa dibilang home race ya. Home race. Ya, dia akan farewell-nya di situ. Race terakhir tuh ya. Race terakhirnya si Dovi. Nah, Sobat Kaldion, si Dovizioso ini mengawali beberapa berita menjelang Silverstone. Berita yang kedua nih. Apa nih berita kedua nih? Berita yang kedua adalah persaingan antara Alex Espargaro dengan Fabio Quartararo mulai terlihat nih. Ini kayak ini ya, kalau dulu mah ya Rossi sama Lorenzo tuh. Rossi Lorenzo satu tim sampai sekat garasi. Iya. Kalau ini beda tim tapi sudah mulai menunjukkan persaingan. Betul. Apa? Tahu nggak? Apa tuh? Jadi si Alex Espargaro sekarang rambutnya, warna rambutnya baru. Warna rambutnya mirip seperti Fabio. Hampir sama itu. Jadi bisa seolah-olah menandakan bahwa yang memiliki rambut sama, saingan berat. menantang juara bertahan. Itu pakai helm, kalau nggak ketuker itu nggak sama. Nah, saingan berat ya di musim ini nih ya. Di musim ini. Jadi kalau saya masih menjagokan mungkin Quartararo yang kan. Yeah. Kalau melihat dua persaingannya. Kalau dari poinnya ya. Kalau awalnya kan saya Pecco. Tapi kalau melihat dari konsisten kan si Alex Espargaro lebih konsisten daripada Pecco kan. Pecco jatuh beberapa kali kan. Iya, crash beberapa kali. Nah, si Alex race kemarin terakhir aja crash aja bareng sama si Fabio. Iya, jadi sama-sama. Jadi sudah sama-sama saingan, jatuhnya juga gara-gara si Fabio. Iya. Fabio crash nggak dapat poin ya. Sempat balapan lagi tapi jatuh lagi. 2 kali jatuh. Kalau si Alex turun di beberapa peringkat bawah terus dia akhirnya finish di 4. Iya, mantap. Mantap tuh di tikungan terakhir last tuh dia menyaru 2 pembalap. Tadinya harusnya dia nomor 6. Langsung tuh ya. Dia di Belanda. Nah, makanya saya melihat dengan berubahnya warna rambut ini mungkin merubah juga peta persaingan. Wah, itu menurut saya ya. Kayak ntar nih di musim di sisa series benar ini. Karena si Maverick Viñales sendiri juga udah mulai menunjukkan ini ya taring di race terakhir udah podium kan. Podium kemarin dia. Tepat 1 tahun pasca dia meninggalkan Yamaha. Iya. Terakhir podiumnya dia. 1 tahun tuh. 1 tahun. Jadi podium di 1 tahun dia. Jadi dia terakhir dapat podium tuh di Assen. Dia dapat podium lagi dengan pabrikan berbeda di Assen. Dengan pabrikan yang berbeda tapi tempat yang sama. Tempat yang sama. Maverick Viñales. Nah, terus menurut saya ya kan perubahan pembalap juga terjadi. Iya. Si Alex Marquez kan ke Ducati. Iya. Ducati satelit ya. Iya, Ducati satelit. Sedangkan si Millernya ke KTM. Ini Miller nih Reoni dulu waktu dia sebelum di MotoGP dia pernah di KTM juga. Gitu. Jadi Reoni Jack Miller ini. Terus kabar Suzuki gimana tuh Mas kira-kira? Suzuki kan udah ini confirm mundur. Udah pasti kan ya? Mundur, tahun ini mundur. Pasti. Tahun besok udah pasti mundur. Jadi
apa mungkin ya yang dilakukan Alex Rins dan si Juan Mir. Mungkin yang dilakukan sekarang adalah membalap tanpa beban. Jadi yang penting membalap tanpa beban. yang penting memberikan kesan yang terbaik lah. Iya sih. Buat karena bagaimanapun Juan Mir bisa merebut juara dunia. Iya. 2020 itu dari Suzuki. Betul. Gitu. Sebenarnya disayangin banget. Disayangin banget gitu. Karena kecuali dia belum nyobain juara di pabrikan itu ya. Iya, benar. Ada beberapa faktor juga sih mungkin yang membuat Suzuki out dari perang Ukraina dan ya? Iya, dia bilang. Oh, udah ngasih keterangan. Iya, salah satunya adanya efek perang juga mempengaruhi situasi keuangan. Terus antara si Ukraina dan Rusia itu perang itu. Berita yang ketiga. Berita yang ketiga tentunya berdasarkan semalam kan saya nonton kombinasi ini ya. Praktis Practice 1 dan 2. Iya. Kombinasi waktunya itu memang persaingannya menurut saya nanti di ketat weekend nanti ketat karena masa sampai ada 16 pembalap dengan detikan itu sama 1:59 hanya beda di belakangnya aja. Seketat itu MotoGP. 0,0 detik. Iya. 0,0000. Jadi banget dong ya. Jadi menurut saya memang Andrea Dovizioso pensiun juga sudah tepat karena memang persaingan berat. Ya. Tapi loh, saya tuh sudah membayangkan gitu. Suatu saat ada race reuni. Yang lama-lama tuh. Jadi yang pembalap lama yang fisiknya masih kuat dan memungkinkan buat ngeres sesi ya. Ya sebagai fun game saja. Seru tuh. Kayaknya seru gitu loh. Kalau misalkan ya sekarang Mandovi kan nggak kompetitif. Iya. Gara-gara memang elektronik dan lain sebagainya. Dan juga pembalap muda semakin bertambah kan. Makin banyak muda-muda. Nah, saya membayangkan aja gitu loh. Suatu waktu ada kayak kan sepak bola sering tuh ada reuni tim gitu kan. Iya, benar. Nah, reuni jadi antara Rossi dengan Lorenzo di Yamaha. Iya. Terus nanti Stoner dengan Pedrosa di Honda. Aduh, itu dinantiin atau di Ducati ya, karena Stoner kan pernah ngerebut juara di Ducati. Iya, di Ducati. 2007. Nanti saya membayangkan aja kalau para legend ini nggak usah nyari menang-menangan, yang penting ada fun aja ya. Iya, gitu. Di seremoni ketemuan dah udah lama. Mungkin nggak harus balapan tapi sekedar menyapa berkeliling itu menurut saya akan mengobati rindu. Misalkan lagi ada rest nih di satu tempat. Misalkan datang aja gitu ya. Ya. Mungkin barangkali ya video kami ditonton oleh otoritas. Seru tuh kalau misalkan race itu diadakan di kampungnya si pembalap itu. Mungkin pembalap yang kalau ada pembalap legendnya diundang gitu. Ya, Dorna. Itu Dorna. Tolong Dorna. Jadi siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Menurut seru saya tuh pasti tuh. Iya, misalkan nih atau kalau enggak misalkan di seri pembuka atau penutup ada dikumpulkan tuh para legend. Oh iya tuh. Dikumpulin dari satu dari Giacomo Agostini juga bisa sampai terakhir Valentino Rossi. Itu bisa. Ada Dovizioso bisa. Jadi persatuan purnawirawan pembalap MotoGP. Pembalap MotoGP. Jadi seru tuh kalau menurut saya gitu. Jadi mereka bisa mengobati rindu para fans gitu. Wah, yang pasti itu pasti Dorna rame banget pasti rame. Apalagi maksudnya diumumin dari lama-lama ya. Lama-lama misalkan contohnya di race penutup atau di race special race yang menghadirkan seluruh legend. Seru banget itu. Dengan motor-motornya ini. Iya, dengan motornya. Nggak usah balapan, keliling aja. Satu putaran gitu menyapa kan seru. Saya yakin tiketnya ludes. Iya. Tiketnya ludes. Tiketnya ludes. Bola aja bisa wah itu kalau reuni kan? Iya, reuni kan? Main legend yang lama apalagi. Gitu maksudnya. MotoGP gitu. Ya rekam jejaknya udah nggak bisa diragukan dan pakai seragamnya saat dia membela timnya itu. Oh, jadi motor yang betul-betul sama. Kayak seragam yang sama. Helmnya yang sama. Jadi sudah dapat lebar itu. Ya, betul-betul kayak inilah kembali ke masa lampau. Bisa. Tapi dengan bentuk fun
race. Fun race. Jadi tidak mencari kemenangan, tidak mencari kekalahan, tapi untuk menghibur, mengobati rasa rindu fansnya. Betul. Karena ya masa kemarin aja di Essen Rossi udah nggak ada, Valentino ada fansnya datang kan. Harusnya ini Dorna bisa tuh. Iya. Jadi jangan mereka didatengin tapi nggak pakai seragam. Oh enggak, kalau perlu mereka datengin tapi pakai motornya saat dia terakhir pakai. Ya. Kostumnya juga. Jadi pas dia pensiun pakai motor yang mana, kostum yang mana, itulah yang dipakai. Wah, itu menurut saya itu keren gitu. Jadi MotoGP itu memang menurut saya ya, kita harus di era sekarang ini tidak hanya mengandalkan juara-juaraan, tapi harus entertain itu perlu. Semua olahraga sih sekarang harus ada entertainmentnya. Gitu. Soalnya menyokong kenaikan juga kan. Betul gitu. Nah Mas Ipul, mungkin segmen ini kita akhiri dulu. Sampai sini dulu. Banyak pesan-pesannya tadi ya. Iya banyak banget. Menjelang Silverstone. Oke, terima kasih Sobat Kaldion. Nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video kami. Terus tonton channel YouTube Kaldion Sport. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Sesuai moto kami, sesibuk apapun kalian beraktivitas, jangan lupa berolahraga. Terima kasih. Salam olahraga.